Selamat malam, Saudara Heru. Malam. Ya, Bang Heru. Anda Muslim atau bagaimana nih, Bang Heru? Muslim Bang. Muslim. Ya, Bang Heru. Tema kita kali ini nih begini nih, Bang. Ketika Islam mengucap Allahu Akbar, di situ dia berbuat kekerasan. Pertanyaan saya, Bang, kenapa itu, Bang? Kenapa kok kalau orang udah teriak Allahu Akbar, langsung dia itu langsung kesetanan, kesurupan, langsung dia memiliki sifat-sifat setan. Kenapa? Silakan. Itu menandakan kalau kita tuh semangat, Bang. Semangat berbuat kejahatan. Hah? Enggak. Enggak. Bang, kalau mukul-mukulin orang rame-rame, itu menurut Anda kejahatan atau sedang menjalankan perintah Allah? Nah, kejahatan, sulit kan? Enggak semua, Bang. Enggak semua Allahu Akbar itu kejahatan. Coba sebutkan satu teriakan Allahu Akbar yang tidak dibarengi kekerasan. Silakan. Silakan. Bingung gitu ya? Dia kan? Bang, kemarin yang terbaru ada pengajian yang dilakukan oleh kelompok FPI di Pemalang atau Pekalongan. Kemudian di situ ada yang teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disitulah kerusuhan dimulai. Mulai mereka saling lempar batu, pukul kayu, pukul sana. Tahu berita itu? Iya. Nah, itulah yang saya bilang. Kenapa sih kalau Muslim teriak Allahu Akbar, tiba-tiba dia melakukan kekerasan? Nah, ketawa dia. Makanya, Bang, Allah ini diduga keras adalah syaiton. Karena, coba saya tanya, syaiton senangnya kekerasan nggak? Macet dia. Enggak, begini, Bang. Dengan mengucapkan Allahu Akbar itu kan yang maha besar. Iya, kenapa kok mengucapkan itu tiba-tiba ya, orang kan? Langsung kesurupan, ya, langsung kesetanan dan ingin berbuat anarkis? Kenapa itu? Kenapa ketika nama Tuhannya disebut, di situ dia menjadi kesurupan dan kesetanan? Itu orang-orang konyol aja itu. Orang konyol masa orang konyol katanya teman-teman itu. Ya tidak bisa Anda katakan konyol. Kalau jumlahnya 1, 2 orang, 3 orang, mungkin bisa dikatakan konyol. Masalahnya semua orang Islam kayak begitu. Kalau sudah ngumpul-ngumpul rame-rame, terus teriak Allahu Akbar, di situ pasti berbuat anarkis. Memancing orang untuk memukul, betul nggak? Kenapa kalau orang udah berkumpul ada teriak Allahu Akbar disuruh tenang, kenapa? Ya mungkin sebagian orang itu, Bang, gimana ya? Orang itu tuh sebagian orang lagi sih ini sebagian orang. Kalau itu sekali 2 kali, ya kan? Boleh Anda katakan sebagian orang. Tapi saya nggak pernah tuh kalau ada kekerasan atau apa lagi emosi, nggak pernah tuh Allahu Akbar tuh. Oh, ya karena Anda gitu, belum pernah ngumpul-ngumpul. Makanya karena Anda belum ngumpul-ngumpul sesama Muslim. Coba Anda ngumpul-ngumpul sesama Muslim. Kalau udah teriak Allahu Akbar, pasti Anda pengen mukul juga.
Ade Armando tahu? Ade Armando? Nggak tahu saya itu. Nggak tahu. Oke lah Bang ya. Abang nonton saja di bawah ya. Saya ucapkan selamat malam Bang. Nanti saya diprotes lagi sama orang-orang. Kamu beraninya ya sama Islam-Islam awam. Saya itu sering dikirimi pesan begitu Bang. Sama saudara-saudara muslim Anda. Saya bilang, saya yang saya undang tuh Ustadz. Masalahnya Ustadznya seperti Anda semua ini. Oke lah ya. Nampaknya ini Bang Heru Putra Sulung nih, dia orangnya baik dia ini orangnya. Dia nggak mendalami agama Islam. Ya pertahankan seperti ini Bang. Nanti kalau Anda mendalami agama Islam, nanti Anda jadi orang jahat pasti. Oke ya, saya turunkan ya Bang ya. Saya nggak terlalu percaya sama Ustadz. Iya betul. Untung Anda nggak percaya sama Ustadz. Kalau Anda percaya sama Ustadz, Anda berangkat nanti berjihad. Oke? Kecuali Ustadz itu yang saya kenali. Kalau nggak percaya saya tuh. Udah banyak buktinya di sana-sana tuh. Di mana? Wah, sering lewat di HP itu, sering di Facebook, di TikTok, lewat macam-macam segala hal tuh yang aneh-aneh itu. Nah itu. Makanya saya bilang hati-hati. Ya, orang seperti Anda inilah yang seharusnya banyak di negeri kita ini. Orang yang Islam tapi KTP-nya saja yang Islam. Orangnya jangan. Oke lah, saya turunkan ya Bang Heru ya. Saya turunkan ya. Oke, makasih Bang Heru. Ya, beginilah teman-teman ya. Semoga yang seperti itulah yang banyak di negeri kita ini. Oke ya. Sekali lagi teman-teman. Bagi teman-teman yang Kristen, saya meminta dengan sangat untuk menarik permintaan naiknya ya. Berikan kesempatan kepada yang muslim-muslim teman-teman. Tidak mungkin Anda Kristen lalu Anda saya tanya ini, Anda nggak tahu ini pasti ya. Oke, kita berikan kesempatan kepada yang muslim. Yang Kristen-Kristen, saya minta tariklah permintaan kalian. Permintaan naik kalian. Oke, kita kasih naik ada Partino. Ini sudah pernah naik ini. Partino Jana Sosial. Walaupun pengetahuannya tentang sosial tidak ada. Ya. Partino Sarjana Sosial, silahkan Bang nyalakan kamera Anda. Bang, agak naik sedikit ke atas Bang. Jangan malu-malu begini Bang. Nah, gitu. Ya, Partino, gimana kabarnya Bang? Baik, jangan cemberut Bang. Senyum dulu, senyum, smile. Gimana kabarnya? Baik. Baik, ya. Ini kali kedua ya naik sini ya. Gimana Bang Edis? Sehat? Kabar baik, sehat, sehat. Ya, alhamdulillah. Oke. Ini kali kedua ya naik ke sini ya? Iya. Kali kedua. Ketiga kali ya? Seingat saya kedua ya. Ya, Oke. Ya, Partino. Gimana nih? Iya, saya ini senang dengan title yang Anda miliki. Karena yang naik ke sini itu Islam-Islamnya mungkin lulusan SD semua. Nah, Anda ini sarjana. Cuma tanda aja Bang Edis bahwa kita pernah belajar gitu aja. Ya, Anda ini kan sarjana sosial. Tentulah Anda masih ini belajar. Nampaknya dia delay, teman-teman. Belajar Bang Edis. Ya, apakah Anda mendengar suara saya dengan baik? Baik. Oke. Ya, Partino, kita ini membahas isu-isu sosial ya, di mana orang-orang Islam terus-menerus mencatatkan di buku catatan negara Republik Indonesia ini sebagai satu kelompok yang sering berbuat onar atau kekerasan atas nama agama. Ya. Nah, coba Anda setuju nggak itu sebagai sarjana sosial nih?
Anda setuju nggak? Anda mengamati pengamatan sosial itu nggak? Bahwa orang-orang Islam itu sering berbuat anarkis dan kekerasan atas nama agama. Silakan. Itu kan efek, Bang Edis. Jadi gejala sosial itu kan ada sebab-sebabnya. Sosial itu bisa bergejolak, bisa terjadi itu karena ada suatu sebab di situ, konflik. Nah, konflik itu sebabnya apa? Apa disebabkan oleh masalah agama atau sosial ataupun peraturan-peraturan di suatu daerah. Itu harus didalami dulu permasalahannya apa. Kalau hal kekerasan terjadi, saya kira manusia juga semuanya bisa terjadi, tergantung bagaimana emosional dia yang menyebabkan itu. Bisa jadi penyebabnya itu karena keyakinan terganggu, bisa menyebabkan ini sarjana emosional sosial itu. Gimana pertanyaannya kayaknya? Bang, coba perhatikan pertanyaan saya ya. Saya tidak tanya penyebabnya, kita belum penyebabnya. Yang saya tanya, Anda mengiyakan tidak perkataan saya bahwa orang Islam di negeri kita ini atau kelompok-kelompok Islam di negeri kita ini sering berbuat onar atau kekerasan, entah demo lah, bikin macet lah, nutup-nutupin tempat orang usaha lah, nyegel-nyegelin orang usaha, ya kan, maksa kehendaknya, nutup-nutupin rumah ibadah lah. Coba, sebagai pengamat sosial nih, jangan sia-siakan title Anda sarjana sosial ini. Anda mengiyakan itu atau tidak? Kita belum bahas masalah, kita belum bahas penyebab. Anda melihat fenomena itu atau tidak? Fenomena itu sebenarnya enggak sih, itu prosentasenya sangat kecil. Sungguh nekat yang nyata. Gini Bang Edis, apa kalau ada pencurian itu sebuah fenomena? Pencurian kan ada tiap hari. Apa itu jelas fenomena? dong, jelas. Kalau tingkat pencurian tinggi di satu tempat, berarti itu namanya fenomena. Contoh, saya kasih contoh nih. Contoh ya, di musim-musim sebelum Lebaran, ya, taruhlah 7 hari sebelum Lebaran, menurut penelitian, ya, menurut hasil dari laporan kepolisian, kejahatan angka pencurian kendaraan bermotor itu meningkat pesat. Nah, berarti data itu berbanding lurus dengan akan datangnya hari Lebaran. Pencurian meningkat seiring dengan mendekatnya hari Lebaran. Nah, begitu juga tingkat kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang Islam. Kita melihat nih, entah dia nutup-nutupin Indomaret kah, Alfamart kah, KFC, McDonald kah, datang rame-rame. Boykot ini produk tapir ini tutup. Demo, nutup jalan. Ya kan? Entah itu kekerasan dalam hal-hal yang bersifat kecil, ya, teror dalam bersifat kecil sampai yang bersifat besar. Nginjek-nginjekin bendera Israel. Ya kan? Injek-injek. Terus apalagi misalnya ada orang lagi berusaha maksudnya dagang. Terus dipecah-pecahin etalasenya, pecahin. Wah, terus kemarin yang di Padang nih. Ini kita bahas isu yang terakhir nih. Di Sukabumi sama di Padang, ini di bulan yang sama, bulan ini. Ya, di mana ada kelompok-kelompok orang Islam yang mereka itu merusak tempat-tempat peribadatan, mematahkan salib di situ, ada simbol-simbol kekristenan di situ, diinjak-injak, dibanting-banting salib itu. Coba pertanyaan saya, apakah Anda melihat peristiwa-peristiwa itu sebagai kejadian yang berulang-ulang, terus-menerus terjadi dan terjadi lagi? Ya, ada. Nah, itu.
Tapi nggak sering juga sih. Tergantung sebuah kondisinya juga. Jadi jangan sekaligus mengaitkan dengan sebuah isu yang bahwa itu hal yang atau udah dikonsep macet oleh dia udah Islam. ngomongnya. Jadi gini, itu bukan konsep Islam untuk seperti itu. Gitu. Jadi ada kejadian itu karena ada sebab. Enggak, kita belum bicara sebabnya dulu. Apa? Artinya Anda pun melihat itu sebagai sebuah kenyataan, melihat itu sebagai suatu fakta yang terjadi, ya? Setuju ya? Iya. Oke, baik. Sekarang saya perhatikan. Ini makanya sesuai dengan tema ini. Ketika Islam mengucap Allahu Akbar, di situ dia berbuat kekerasan. Coba Anda paham itu nggak? Enggak juga sih. Nah, kenapa orang Islam kalau udah teriak takbir, kenapa mereka itu identik ingin melakukan hal-hal yang bersifat anarkisme? Allahu Akbar itu kan ini apa? Sebuah ungkapan untuk dia pengen mendapatkan sebuah kemenangan. Iya, kenapa keteriakan itu dibarengi dia ingin berbuat kekerasan? Ya itulah disalahartikan. Kemenangan iya, masalah disalahartikan terserah. Yang penting fenomena itu terjadi di tengah-tengah masyarakat. Setuju tidak? Sebenarnya nggak setuju. Cuma kadang ya gitu. Sungguh nekat yang nyata. Anda tidak setuju kalau orang teriak Allahu Akbar di situ dia pengen mukul? Ya enggak lah. Konteksnya dalam hal apa? Karena Islam itu agama damai, ya, agama toleran. Itu hakikatnya seperti itu, mengajak keselamatan. Iya, kenapa kebohongan itu terus-menerus dipelihara, terus-menerus diungkapkan, padahal tidak sesuai dengan kenyataan? Kenapa? Ya, itu dilihat dari individu, Bang Adis. Individu dan karakter manusia itu kadang gini. Oke, di mana coba sebutkan satu contoh orang Islam teriak Allahu Akbar lalu dia menjadi lembut. Coba silakan. Silakan. Ya, ketika dia mau sholat kan takbir juga. Allahu Akbar. Ya, terus Ya, gimana? Enggak, itu kan dia sendiri. Coba interaksi dengan orang lain, coba. Allahu Akbar itu untuk membesarkan. Artinya Allah itu bukannya Allah yang dibesarkan. Allah itu udah besar. Yang nampaknya dia nggak nyambung, teman-teman. Oke, saya taruh bawah dulu. Yang ditanya contoh. Satu contoh interaksi. Di mana ada orang ketemu dengan orang lalu teriak Allahu Akbar, dia jadi lembut. Malah jelasin arti Allahu Akbar. Aduh. Anda menambah daftar di mana saya tidak percaya ada orang Islam yang waras di detik yang sama dia bicara agama Islam. Teman-teman, saya sudah ngobrol dengan ribuan orang Islam. Ketika dia bicara agama Islam, di situ mendadak dia nggak waras lagi. Yang saya tanya, sebutkan ada satu contoh interaksi antara manusia dengan manusia lainnya di mana dia berucap Allahu Akbar lalu dia jadi lembut. Malah dijelasin apa arti Allahu Akbar. Aduh. Makasih Amian. Yuk, saya undang lagi yang muslim ya. Coba pahami yuk pertanyaan saya itu, pahami dulu. Baru Anda ngomong gitu. Malu lagi yang muslim ya, baru Anda ngomong gitu. Ya. Halo, Bang. Selamat malam Zulfahmi, silakan nyalakan kamera. Shalom. Bang, silakan Bang, nyalakan kamera. Oh, pengikut saya belum banyak Bang, jadi tak bisa nyala kameranya. Tak bisa, Bang. Oke. Tak bisa on cam. Turunkan ya.
Kita kasih naik yang berikutnya. Teman-teman, saya minta kerjasamanya ya teman-teman ya. Kalau kalian bukan muslim, kalian jangan naik. Apalagi kalau kalian itu naik terus nggak jelas di sini. Nanti saya blokir, Anda nanti seminggu tidak bisa nonton ini. Beneran ya. Jadi pastikan kalau Anda mau naik, Anda itu bukanlah seorang Kristen. Apalagi kalau naik itu cuman nggak tahu mau ngomong apa. Ya, nanti saya blokir, jangan salahin saya. Nanti bilang, Bang, kok gitu banget sih jadi orang. Ya. Coba, teman-teman yang Kristen, jangan mengajukan permintaan naik. Kasih kesempatan kepada yang muslim-muslim ya. Oke, Ali Almanak. Silakan Bang, nyalakan kamera. Ali Almanak. Ya, assalamualaikum. Nekat dia ini Bang, orang Islam tidak boleh mengucapkan selamat atau assalamualaikum kepada orang non-muslim. Iya, lupa. Wah, gimana sih? Anda itu harus mencerminkan ajaran agama Islam. Hendaklah mereka menemui kekerasan padamu, betul? Betul nggak? Iya. Hendaklah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang kafir mendapati kekerasan dalam diri orang Islam. Setuju? Setuju. Mana? Saya cuma ngerti saja pengetahuan abang ini tentang Islam luar biasa. Anda Muslim, tetapi Anda mengatakan pengetahuan saya tentang Islam luar biasa. Waduh, wah. Penasaran gitu, makanya mau naik ke live-nya Bang Edis ya. Oke, tapi saya tes dulu. Anda betul-betul seorang Muslim? Insya Allah. Baik, ini Muslim nih betulan. Oke. Nih Bang, tema kita kali ini itu Bang, ucapan Allahu Akbar, ucapan takbir yang disertai dengan orang tersebut berbuat kekerasan. Anda jujur, Anda ngalamin itu enggak? Ngelihat fenomena itu enggak? Kalau Muslim teriak Allahu Akbar, di situ dia bawaannya ngamuk, pengen mukul, pengen mecahin kaca. Anda lihat itu enggak? Kalau kami di sekolah ya, di sekolah kami ketika ada kegiatan, misalkan di kelas, karena saya itu ngajar ya di kelas ya, jadi ketika misalkan sudah menyelesaikan satu tugas, anak-anak tuh secara berkelompok, kalau sudah selesai biasanya saya suruh untuk mengucapkan takbir seperti itu. Nah, jadi siapa yang selesai takbir, anak-anak takbir gitu, Bang Edis. Tidak mesti sih Oke, gini. Ketika Anda melihat ada kelompok-kelompok orang Islam yang kumpul di jalan, itu kan di kelas itu. Ya. Coba lihat FPI kalau udah kumpul di Monas. Ya kan? Ya, paham, lihat kelompok-kelompok Islam kalau udah demo, kalau udah kumpul. Ketika mereka teriak Allahu Akbar, disitulah mereka mulai beringas. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju. Ya. Iya, Anda setuju. Nah, pertanyaan saya, kenapa Islam kalau teriak Allahu Akbar, di situ dia ingin berbuat kekerasan? Karena memang gini, Bang Edis. Karena memang setiap di Islam itu kan ada oknum-oknum yang memanfaatkan banyak Bang. Kenapa oknum kok jumlahnya bala banyak? Ya, karena sekarang ini banyak juga pengikutnya Bang. Nah,
Karena mungkin sejak zaman sahabat kelompok-kelompok seperti itu tuh masih menjamur sampai sekarang, Bang. Nah, makanya pertanyaan saya begini. Ya, silakan selesaikan dulu yuk. Nah, selesaikan dulu ya. Karena Nabi juga pernah mengatakan bahwasanya nanti di akhir zaman umatku itu terbagi 73 golongan dan hanya satu yang selamat, kata Nabi, yang memegang kepada sunnah, kepada Al-Quran dan sunnah, seperti itu. Jadi orang-orang yang di luar itu, yang ahlu sunnah wal jamaah itu, maka mereka macam-macam, Bang, ininya, ya. Jadi menurut Anda FPI sesat? Boleh jadi bisa dikatakan seperti itu, Bang. Coba sebentar, saya mau tanya dulu. Apakah menurut Anda Rizik Syihab, FPI dan para pengikutnya itu sesat? Wallahu alam, Bang. Nah, jadi, kan nggak berani kan ngomong. Memang berat kalau mereka ini berat. Berat, Bang, berat. Jujur sangat berat mengatakan beliau itu benar atau salah, ya. Jadi kalau saya pribadi, saya tidak pernah menyalahkan siapapun, Bang. Nah, ini makanya saya bingung. Anda mengatakan itu oknum, Anda mengatakan itu tidak benar, tetapi benar ini bagaimana? Apakah seorang Islam yang teriak Allahu Akbar lalu dia mukul orang, lalu dia berbuat kekerasan, itu adalah cerminan Islam yang sejati? Kalau menurut saya bukan, Bang. Oke, apakah Anda melihat itu dilakukan oleh FPI? Ada sih, ya kan. Oke, berarti menurut Anda apakah FPI sesat? Kalau dari segi perilakunya sesat, Bang. Seperti itu. Sesat. Tidak mencerminkan, karena Nabi itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau mereka merujuk pada ayat itu, maka mereka itu sesat, Bang. Karena Rasulullah itu tidak mengajarkan kepada umatnya untuk menyakiti, ya kan, menyakiti sekalipun orang kafir, tetapi orang kafir itu tidak mengganggu kepada kita. Kecuali orang kafir itu, mohon maaf ya, saya mengucapkan kafir ini, artinya kafir itu orang yang non muslim, ya, mohon maaf. Kalau tersinggung, mohon maaf. Baik. Jadi kita suruh dia baca perintah Muhammad ini, ya. Baik. Apakah dia yang tapir atau KEPI yang tapir? Baik. Ini adalah perkataan Muhammad sendiri yang Anda percayai sebagai nabi, ya. Coba. Ya. Ini hadisnya, ya. Ya. Sunan At-Tirmizi nomor 2531. Coba Anda yang baca, jangan saya. Nanti cuma saya lagi yang ngerti agama Islam. Coba. Telah menceritakan kepada kami Hanad, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-Amash, dari Abu Soleh, dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka, kecuali dengan hak. Ini yang ngomong gini siapa? Rasulullah saya di sini siapa? Nabi Muhammad. Oke. Ya. Diperintahkan untuk apa, Muhammad? Memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Iya, Muhammad diperintahkan memerangi manusia sampai mengucapkan syahadat, betul? Ya. Nah, kalau mereka mengucapkan syahadat, maka mereka telah menghalangi Muhammad untuk menumpahkan darah dan merampas. Kalau tidak mengucapkan itu, disembelih sama Muhammad. Ini
Inilah kelakuan Nabi Anda itu. Betul nggak ini kelakuan Muhammad? Ya, dari konteks hadisnya betul seperti itu. Oke. Apakah yang seperti ini yang Anda ikuti, yang tukang maksa-maksa begini? Kalau nggak dibeleh. Ini kalau tidak Ya. mengucapkan syahadat, disembelih nggak sama Muhammad? Ya, itu Waduh, dari berat, saudara-saudara. Makanya Bang Ali, Anda ini selama ini tidak pernah tahu ini kan? Pernah tahu ini selama ini? ya karena gini Bang, hadis-hadis yang sekarang yang beredar ini banyak hadis palsu Bang. Waduh, Jadi tidak bisa palsu. Berarti hadis ini palsu? Bisa jadi Bang. Jangan bisa aja. Karena berbagai macam status hadis itu kan bermacam-macam, ada yang doif, ada yang lemah, ada yang palsu kan gitu. Oke, hadis yang tadi asli atau palsu? Kalau belum diteliti saya belum tahu Bang. Itu dilihat dari mana hadisnya itu. Ya sudah, oke. Berarti cuma ada dua kemungkinan. Hadis itu asli dan palsu, betul? Ya betul. Oke, sekarang kalau bicara palsu dulu. Seandainya hadis itu palsu, maka setujukah Anda bahwa hadis harus dibuang dari rumah Anda? Setuju saya. Baik. Memang Baik. itu palsu. Jadi hanya ada dua kemungkinan. Kalau hadis berisi informasi palsu tentang Muhammad, maka harus dicampakkan dari rumah orang-orang Islam. Setuju? Setuju, sangat setuju. Kalau dia asli, maka harus Anda simpulkan Muhammad seorang teroris, betul? Apa itu teroris? Nah, susahnya. Itu loh Bang, yang suka maksa-maksa orang beragama. Kalau enggak, awas kamu ya. Kalau kamu tidak beragama ini, awas kamu ya. Ya, betul. Oke, Muhammad orang yang seperti itu enggak dia? Memaksakan agama Islam kepada orang lain enggak dia? Selama ini saya enggak Bang, jangan kemana-mana dulu. Kalau hadis itu asli, berarti Muhammad adalah orang yang memaksakan agama Islam kepada orang lain. Setuju? Ya, betul, setuju. Nah, berarti dua kemungkinan itu tidak ada yang beres, betul nggak? Mau dia benar, mau dia salah, dua-duanya tidak beres. Setuju? Ya, betul. Iya, lalu di mana kebenaran agama Islam? Kalau palsu, maka hadis harus dibuang. Kalau benar, maka Muhammad seorang teroris. Gimana? Jadi kalau seperti itu Bang, makanya kita kalaunya hadis itu sudah tidak relevan, maka kita kembali kepada Al-Qur'an Bang. Oke, apa dikatakan Al-Qur'an? Baik, kita akan buka Al-Qur'an. Apa yang diucapkan Al-Qur'an? Baik. Mereka ini teman-teman membaca Al-Qur'an tapi tidak dibaca artinya. Akhirnya jadi seperti ini. Baik, balik kamera saya. Ya, Bang ya. Ini Al-Quran bukan Bang? At-Taubah 29. Jangan keluar dari aplikasi. Al-Ali, Al-Almanak, jangan keluar dari aplikasi Bang. Nah, oke. Ini surat At-Taubah 29, betul? Ya. Apa itu? Apa di sini dikatakan? Perangilah beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar. Dan orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patung. Sedang mereka dalam keadaan tunduk. Patuh ya. Nah, oke. Jadi dari logat Anda bicara ini kayaknya Anda dari Banjar ini, saudaranya Uncu PI, betul? Ya, orang Banjar. Iya, orang Banjar ini ya. Baik. Yang ingin saya tanyakan kepada Anda, benarkah menurut Al-Quran Anda diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah?
Kalau ini di zamannya Rasulullah, Bang Edis. Kalau zaman sekarang tidak relevan lagi. Oke, berarti orang-orang yang disuruh sholat, masuk Islam, ini tuh zaman Rasulullah. Sekarang sudah nggak relevan berarti? Ya, karena di zaman Rasulullah tuh memang zamannya perang, Bang, di sana, Bang. Kalau tidak perang, maka Islam saat itu menjadi lemah. Oke, Karena maka berarti... Oke, zaman berarti sekarang begitu sudah juga ayat-ayat yang lain. Iya, betul. Misalnya, dirikanlah sholat. Begitu juga berarti ayat itu tidak berlaku lagi. Itu kan masih relevan kan dengan zaman sekarang kan? Karena Oke, berarti ini tidak relevan. Ya, karena... Oke, berarti Anda setuju ayat ini dibuang dari dalam Al-Quran? Jangan dibuang, Bang. Loh, Itu katanya tidak relevan. Bang, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Dan tidak beragama dengan agama yang benar. Agama Allah, maksudnya Islam. Harus diperangi nggak? itu kalau konteks ayatnya memang seperti itu, Bang. Oke, maka menurut Anda kan ayat ini tidak relevan lagi sekarang. Ya, betul. Nah, kalau tidak relevan, maka ayat ini harus dibuang dari dalam Al-Quran. Setuju? Bukan dibuang, Bang, karena Terus itu buat bagian pajangan. karena itu bagian dari sejarah, Bang, sejarah. Bukan, Tidak maksud saya apakah berarti ayat ini dilarang untuk dipraktekkan, betul? Ya, betul. Oke, dilarang dipraktekkan. Nih, teman-teman muslim. Harusnya pemerintah melarang ayat-ayat ini untuk dipraktekkan. Setuju? Setuju. Ini ayat ini harus dilarang untuk dipraktekkan karena ayat ini sudah memakan korban, Bang. Ayat ini sudah menginspirasi seseorang untuk berbuat jahat. Mau saya tunjukin contohnya? Nih, saya tunjukin. Ini surat At-Taubah 29 ya, nih. Ingat-ingat tulisannya At-Taubah 29. Saya tunjukkan. Nih ya. Bagaimana ayat tersebut telah memakan korban. Nih Bang. Ini salah satu kendaraan yang dipakai oleh seseorang yang meledakkan diri nih. Ini kejadiannya di Polsek Astana Anyar, Jawa Barat. Nih tulisannya apa nih? Saya perbesar ya. Nih. Ini sepeda motor yang dipakai orang yang meledakkan diri. KUHP sama dengan hukum syirik atau tapir. Perangi para penegak hukum setan. Quran surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 29. Ini. Ya. Mau kita baca beritanya ya, saya baca beritanya nih. Kita baca beritanya nih. Isi surat At-Taubah atau Quran surat yang ke-9. Bentar, saya iklannya saya hapus dulu nih. Isi surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 29 yang ada di motor pelaku bom di Polsek Astana Anyar. Nih. Gelora.co.co. Terjadi ledakan bom bundir di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat pada hari Rabu ya, tanggal 7 bulan 12 sekitar jam 8. Bom itu diledakkan oleh seorang pria yang masuk ke dalam polsek dan memaksa untuk mendekati seorang anggota yang sedang melaksanakan apel pagi. Pelaku sempat dihadang oleh petugas, tetapi ia tetap memaksa untuk berada di dekat polisi. Usai bom diledakkan, polisi menemukan sepeda motor berwarna hijau tua diduga milik pelaku. Terdapat pesan soal dan seterusnya nih. Nih, ya. 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 Nih. Apa isinya? Nih. Apa isi surat At-Taubah 29? Tadi itu. Ya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Dan tidak pula terhadap hari kemudian. Dan mereka yang tidak mengharamkan. Nah ini, menurut Anda ayat ini menurut Anda ayat ini harus dia ban, betul nggak? Ya, betul. Harus di ban ayat itu. Jadi memang tidak salah teman-teman. Ketika teman kita Pak Saifuddin Ibrahim meminta supaya ayat-ayat itu dihapuskan.
Bang, kalau tidak dihapuskan nanti dibaca orang lagi dan mereka akan terinspirasi lagi. Betul nggak? Ya, Bang. Harusnya seperti itu sih, cuman ya karena apa namanya ya? Karena Al-Qur'an itu kan setiap ayat yang turun itu ada asbabun nuzul. Ada sebab dia itu turunnya seperti kenapa, kan relevan dengan keadaan saat Rasulullah itu mendapatkan ayat-ayat atau surah itu, Bang. Oke. Berarti ayat itu tidak relevan lagi sekarang. Ya. Dan menurut Anda ayat itu tidak perlu lagi ada dalam Al-Quran. Karena nanti kalau dibaca orang lain berbahaya, betul? Ya. Kecuali untuk orang-orang kafir yang memang memusuhi. Nah, kan? Ini gimana? Berat ini teman-teman, katanya zaman perang sekarang, kecuali orang. Sebenarnya ayat itu masih berlaku atau tidak, Bang? Kecuali untuk orang-orang kafir yang memusuhi orang Islam, seperti itu, Bang. Itu ayat surat berapa, karangan Anda sendiri? Ya, ayat tadi memang tidak dihapus, tapi kalau ketika orang Islam itu diinjak-injak, Bang, seperti semut, maka mereka akan marah juga, Bang. Seperti apakah itu, Bang. ayat tersebut berbicara mengenai perangilah orang-orang kafir yang memerangi Muslim? Apakah ayat itu berbicara mengenai perangilah orang-orang yang bersifat keras terhadap orang Muslim? Nggak ada ayatnya begitu. Itu ayat karangan Anda sendiri. Gimana? Ayat itu berbicara perangilah orang-orang yang tidak beragama dengan agama Allah. Intinya Rasulullah itu mengajarkan berkasih sayang kepada semua. Berkasih sayang bagaimana? Tadi kan Anda sudah saya suruh bacakan. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat. Udah saya suruh baca tadi kan? Masih ingat nggak yang tadi? Ya. Bagaimana Anda katakan di situ berkasih sayang? Ini saya sambil baca-baca komen luar biasa. Oke lah Bang, supaya jangan terlihat Islam semakin lemah, supaya jangan terlihat orang Islam semakin dalam tanda kutip ya memamerkan ketidaktahuan mereka tentang agama Islam. Bagaimana kalau kita berikan kesempatan kepada ustadz yang lain supaya mereka naik? Siap Bang, terima kasih banyak. Baik, saya turunkan ya Bang ya. Ali Almanak. Oke ya teman-temannya, nama Islami tapi pengetahuan tentang Islam tidak ada. Saya turunkan dulu Bang. Ya itulah teman-teman. Nampaknya ya semua ya begitu. Semuanya ya. Yuk. Kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada M. Ali Gufron. Sebentar, ada M. Ali Gufron. M. Ali Gufron ya, Anda ini Anda tidak bisa saya naikkan ke atas karena followers Anda masih 14. Jadi saya naikkan yang ini saja ya. Ada Putri, wanita dulu lah. Biar kita agak soft dulu. Selamat malam Putri. Halo Putri. Nah gimana ini naik, dinaikin tapi turun. Oke, kita kasih naik ada Jamal. Kita kasih naik ada Jamal. Ya, selamat malam Saudara Jamal. Teman-teman makasih yang memberikan gift. Saya ucapkan terima kasih ya. Jamal, selamat malam. Saudara Jamal. Baik, kita kasih turun ya. Muslim-muslim sudah nggak berani bicara, teman-teman. Ngomong saja mereka tidak berani. Menimbulkan suaranya, memunculkan suaranya mereka nggak berani lagi. Sudah malu mereka dengan kelakuan nabinya. Yuk, silakan, silakan.
Kita masih kasih kesempatan yuk. Berikan kesempatan kepada yang muslim-muslim supaya mereka datang mengklarifikasi, ya, mengatakan bahwa yang saya katakan itu tidak benar. Kita kasih naik ada Ibnu Salam. Ibnu Salam. Sebentar, aduh. Ini teman-teman ini sudah saya bilang jangan mengajukan permintaan naik, tetapi masih saja mereka mengajukan permintaan naik. Bentar ya, sebentar. Mana tadi Ibnu Salam? Ini yang membuat acara terganggu ini itu banyak orang-orang Kristen sendiri, teman-teman. Jadi teman-teman, saya mengatakan kepada kalian, yang mengganggu acara Edis TV itu kebanyakan orang Islam sendiri. Orang Kristen sendiri. Kenapa? Karena sudah saya bilang jangan mengajukan permintaan naik, tapi mereka masih saja ngeyel. Mengajukan permintaan naik, entah mau ngomong apa. Coba kita kasih naik Al-Fatih, Al-Fat Muhammad. Yo, Al-Fat Muhammad. Ya, silakan Al-Fat Muhammad, nyalakan kamera Anda. Al-Fat Muhammad. Oke, siap. Ya, duduk yang bagus dulu, Bang. Tenang, Bang. Bang, Abang umur berapa? Umur 20. Umur 20. Baik. Ya, duduk yang bagus ya, Bang ya. Udah didampingi Ustadz? Sudah ada pendamping Ustadznya? Siap. Mau nanya apa nih? Ya. Sudah ada. Baik. Tema kita kali ini, Bang, itu seputar teriakan Allahu Akbar yang disertai dengan tindakan-tindakan anarkis, tindakan-tindakan kekerasan. Pertanyaannya begini, kenapa kalau orang Islam sudah kumpul-kumpul, lalu teriak Allahu Akbar, disitulah mereka berbuat kekerasan, mukulin orang, mecahin kaca etalase, ya kan, boikot produk orang. Coba silakan, kenapa itu bisa terjadi? Abang lihatnya waktu mukul orang itu di kegiatan apa tuh, Bang? Baik, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh di mana orang teriak Allahu Akbar, mereka mukulin orang. Ini saya kasih contoh nyata yang terjadi. Nih saya kasih contohnya. Saya balikkan kamera saya. Saya tanya dulu, Anda tahu Ade Armando? Tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Iya, ini masih umur 20 tahun. Mereka tontonannya nggak tahu apa. Nah, ini adalah contoh di mana orang yang dipukuli dan orang yang memukuli itu sambil bertakbir Allahu Akbar. Nih. Ini orang-orang ya dipukuli sampai babak belur, bahkan ditelanjangi ini. Nih, sampai dipukuli babak belur begini. Dan orang yang memukuli Ade Armando ini mereka berteriak Allahu Akbar. Jadi abang tuh nyalahin agamanya apa nyalahin apanya nih? Nyalahin agamanya. Baik, sekarang saya tanya. Benar tidak bahwa Al-Quran memerintahkan supaya kamu berbuat kekerasan kepada orang-orang kafir? Mungkin kekerasan. Mungkin. Perhatikan pertanyaan saya. Anda kan tadi mengatakan, Anda kok salahkan agamanya? Seolah-olah agamanya tidak mengajarkan demikian, betul? Betul. Seolah-olah itu oknum orang-orang, betul? Oke, sekarang saya tanya. Apakah agama Islam mengajarkan kekerasan kepada orang-orang kafir? Enggak sih, enggak diajarin. Kan Nabi Muhammad turun itu ke dunia itu bukan buat mengajarkan sesuatu yang melenceng dari agama. Tapi Nabi Muhammad diturunkan ke dunia itu diutamimul adab. Tapi untuk mengutamakan adab. Tapi jika ada seseorang yang tidak memiliki adab, berarti itu kembali lagi kepada dirinya sendiri, Bang. Baik. Saya akan suruh Anda membaca Quran yang tertulis di dalam Quran Anda sendiri. Apakah benar
yang Anda ucapkan itu, ya. Ini banyak ini teman-teman, muda-mudi muslim ini yang menerima informasi yang palsu, ya. Mereka tidak tahu isi ayat Quran. Baik, abang ini kayaknya nyantri ya, mondok, lagi mondok. Oh enggak dong. Enggak, oke. Tapi bisa baca ini? Coba Silakan. Artinya aja kenapa Artinya. ngambil surat Al-Fat ayat 29. Baik, artinya. Baik. Coba Anda baca ini. Ya, Baca. ya. Baca. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras kepada orang-orang kafir. Oke. Jadi orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad itu lembut atau keras kepada orang kafir? Ya. Terus berkasih sayangnya kepada siapa? Berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka. Iya. Berkasih sayang sesama muslim. Saya bacakan. Tapi di situ ya, tapi di situ kan jadi kita kalau misalnya ngambil dari surat itu nggak bisa langsung ngambil artinya. Kan ada tafsirannya lagi. Kekerasan. Baik. Balik lagi tapi kepada ketegasan. Nggak kayak misalnya lu mabuk nih langsung ditampol kagak, Bang. Baik, kita bacakan dulu ayatnya. Sebelum kita membaca pelintirannya, pelintirannya kita baca ayat Qur'annya dulu. Ya. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia, maksudnya Muhammad, adalah keras terhadap orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud, mencari karunia Allah dan keridoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka dan bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil. Betul? Mereka akan keras kepada orang kafir. Setuju? Enggak. Duh, gimana ini? Gimana ini? Coba baca lagi. Kan tadi saya bilang kerasnya itu bukan keras main hantam tapi keras dengan ketegasan. Oke, di sini bahasanya keras nggak? Iya keras. Keras terhadap orang kafir, setuju? Iya keras, setuju sama orang kafir. Nah, jadi kalau ada orang Muslim yang berbuat kekerasan kepada orang kafir, itu sesuai dengan Al-Quran. Gimana sih? Oh, iya. Lu gimana? Kalau misalnya nih Bang, kan tadi tuh saya sempat lihat di video Abang. Apa itu? Tuhan itu katanya, Tuhan itu kan Esa. Cuman kan Abang bilang kata Tuhan itu ada 3, tapi tetap 1. Itu gimana tafsirnya? Balik lagi ke situ, balik lagi. Kan balik aja, nanya. Bang. Ya. Tuhan itu 1, betul? Betul. Esa, betul nggak? Esa itu artinya apa? Esa itu artinya tunggal. Tunggal 1, betul nggak? Betul. Oke, saya 1 nggak? Nggak bisa kan Tuhan Abang itu ada. Bang, dengar. Saya ada berapa saya? Enggak, kenapa perumpamannya gimana? Tenang dulu, tenang. Anda sedang berbicara mengenai Allah yang 1, Tuhan yang 1, betul? Betul. Tuhan ada berapa? Tuhan itu ada 1. Ada kan 1, tunggal Esa, betul? Di potongan Abang itu Abang ngomong katanya. Tenang. Saya ada berapa? Enggak, kenapa dibalikin mulu Bang? Kenapa susah banget jawab itu? Kan tadi jawab dulu pertanyaan saya. Saya ada berapa? Nih, Tuhan Abang 1 kan? Tuhan Abang ada 3. Abang itu ada 1. Ditanya saya ada berapa, mutar-mutar. Ini pertanyaan kenapa jadi sulit sekali Anda jawab? Abang nanya, saya jawab. Coba, silakan. Anda kan tanya nih sama saya. Saya sekarang tanya balik. Ya. Saya ada berapa? 1. Berarti saya itu tunggal nggak? Tunggal. Esa nggak saya? Esa. Berarti saya adalah Tuhanmu.
Saya adalah Esa Alfat Muhammad. Saya adalah Tuhan. Loh, saya Esa. Saya Esa nggak? Kan nih, abang udah nanya, gantian saya nanya. Gimana Anda ini? Saya bilang saya Esa. Gantian saya nanya. Setiap saya tanya bahwa saya Esa, tiba-tiba Anda menolak bahwa saya Tuhan Anda. Enggak. Nih, saya nanya. Abang Tuhannya ada 3, betul? Kenapa Anda kok sulit sekali menjawab pertanyaan saya bahwa saya Tuhan Anda? Kalau misalnya Anda Tuhan saya, Anda itu nggak di dekat saya. Sekarang saya tanya, apakah Allah dekat sama Anda? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jika kamu ditanya wa iza sa'alaka ibadi fa inni qarib, di mana Tuhanmu? Bahasa Indonesia saja lah. Berarti Allah dekat sama Anda? Iya. Oke, waktu Anda ke WC Allah ada di situ nggak? Di WC tuh Bang ada yang namanya cahaya. Kalau kita pakai perumpamaan di luar. Ditanya apa? Waktu Anda di WC, apakah Allah dekat sama Anda? Oh, tentu ada, jelas. Ada di jelas. WC. Lalu kenapa ketika Anda masuk WC, Anda masuk pakai tangan kiri, kaki kiri, pakai kaki kiri? Kaki kiri itu, kalau misalnya Bang ya, kalau misalnya sulit ini orang muter-muter. Apakah Allah ada di WC? Allah itu nggak berbentuk Bang. Kan dibilang wa iza Ya, berbentuk. Emang kamu pernah lihat Allah? Kamu pernah lihat Allah? Bang. Enggak, saya tanya dulu. Apakah kamu pernah lihat Allah? Kita nggak pernah ngelihat Allah. Terus Tapi kenapa kamu katakan dia tidak berbentuk? Tapi kita itu merasakan bahwasanya Allah itu ada. Iya, pernyataan Anda bahwa Allah tidak berbentuk itu dapat dari mana? Dari saya tadi barusan. Berarti Anda lagi ngarang Allah bikin Tuhan. Saya tunjukkan. Ya. Saya tunjukkan bahwa Allah punya betis. Gimana Anda ini? Perhatikan. Itu tidak yang dibayangkan oleh Anda. Ya, terserahlah. Makanya saya akan mengutip ayat dalam Quran saja ya. Saya akan kutipkan satu ayat di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Qalam. Pertanyaan saya nggak dijawab-jawab, kenapa tuh? Surat Al-Qalam ayat yang kedua. Bang, kita sudah bahas itu Bang. Dulu-dulu udah kita bahas sampai selesai. Nih, perhatikan. Quran surat Al-Qalam ayat 42. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Betisnya siapa nih Bang? Betis? Pada hari betis disingkapkan. Oh, itu betis siapa? Betis siapa? Betis manusia. Betis manusia. Memang orang Islam kalau baca Quran, mereka tidak baca artinya. Saya bacakan. Lihat ya, kita baca nih tafsir-tafsirnya ya. Perhatikan. Pada hari kiamat, urusan menjadi sulit dan huru-haranya mengerikan. Allah datang untuk menetapkan keputusan di antara makhluk. Lalu Allah membuka betisnya yang mulia, yang tidak serupa dengan seratu apapun. Betis yang mulia nggak serupa dengan satu apapun. Memang orang Islam nih kalau bikin tafsir bikin bingung. Coba nih, kita tampilkan lagi nih. Ayat ini menggambarkan kejadian-kejadian mengerikan dan menakutkan yang ada pada hari kiamat. Orang-orang musyrik akan diperintahkan untuk bersujud. Akan tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Kehinaan akan menyelimuti mereka. Hal ini karena di dunia ketika mereka diperintah untuk bersujud dan taat dan mereka mampu melakukannya akan tapi enggan melakukannya. Oleh karena itu dan seterusnya. Nih saya bacakan lagi nih. Ya. Perhatikan ya. Pada hari kiamat ketika muncul huru-hara, Allah Ta'ala menyingkapkan betisnya dan manusia disuruh untuk bersujud. Lalu orang-orang yang beriman pun bersujud dan tinggallah orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang tidak mampu bersujud.
Jadi Anda setuju nggak bahwa Allah ini menyingkapkan betisnya? Oke, setuju. Iya, terus kenapa Anda katakan Allah tidak punya betis? Bagaimana nih? Terakhir bang, terakhir sebelum keluar. Jawab pertanyaan saya, kenapa Tuhan Abang itu 3 in 1? Karena bagaimana dia mau hadir di tengah-tengah umat manusia kalau dia tidak bisa menampakkan dirinya? Bagaimana dia mau bersama-sama dengan manusia kalau dia tidak wujud? Justru itu ada di dalam Al-Quran Anda. Allah itu wujud enggak? Enggak kak, kok nanya lagi kan? Enggak wujud, yang ditanya itu kabur kan? Bukan kabur, tak dulu. Kabur, ditanya wujud enggak? Jawab. Bang, dengar ya, dengar. Ini paham kekristenan nih ya. Bagaimana Tuhan yang melampaui akal, yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu itu hadir di tengah-tengah manusia. Caranya bagaimana? Dengan perantaraan Sang Firman, firmannya yang menjadi manusia, yaitu Yesus. Makanya Yesus itu adalah wujud perwujudan daripada Bapa di surga. Jadi mengikut Yesus, bersama dengan Yesus, itu pada hakikatnya sama dengan mengikut Bapa di surga, yang melampaui akal dan pikiran itu, yang tidak terjangkau oleh akal kita, yang maha besar itu. Bagaimana yang maha besar itu hadir di tengah-tengah umat manusia, menyembuhkan, membangkitkan orang mati, melenyapkan segala penderitaan manusia. Ya dengan perantaran anaknya. Makanya Yesus itu adalah anaknya. Anak di sini bukan berarti Bapa di surga itu kawin-mawin, punya istri, seperti pahamnya orang Islam. Kalau dalam agama Islam, Allah tidak punya anak. Sebabnya karena dia nggak punya istri. Anda tahu itu? Apa sebab Allah tidak punya anak? Emang ada ayatnya? Baik, saya tunjukkan ayatnya. Apa sebab Allah tidak punya anak? Perhatikan. Coba bang, bukannya jangan ChatGPT, bukannya tafsir Jalalain bang. Kalau ChatGPT ya, baik. Saya tunjukkan ayatnya ya. Bagaimana ayat Al-Quran mengatakan di dalam surat Al-An'am ayat 101. Kok ChatGPT sih, orang saya buka Al-Quran gimana ChatGPT? Bang, ini Al-Quran nggak? Oke, surat Al-An'am ayat 101, mau cek nggak Quran di situ atau percaya aja ini? Percaya aja. Baik. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia? Dia di sini siapa, Bang? Lanjutin aja dulu. Enggak, dia di sini siapa? Lanjutin aja dulu. Masa Anda tidak tahu dia di sini siapa? Lanjutin dulu, jangan setengah-setengah. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak punya istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Betul? Betul. Nah, ada satu ungkapan di sini. Bagaimana dia di sini Allah, betul? Bagaimana dia punya anak padahal dia tidak punya istri? Berarti Al-Quran ingin menyimpulkan bahwa kemustahilan Allah punya anak itu karena dia tidak punya istri. Betul? Ayat selanjutnya. Baik, kita baca ayat selanjutnya. Yang memiliki sifat-sifat demikian itu ialah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Nah, ini berbicara tentang Allah. Dikatakan kenapa Allah tidak punya anak? Karena Dia tidak punya istri. Setuju? Sekarang saya tanya, Maryam punya suami? Nggak punya. Maryam punya suami nggak? Nggak punya. Hah? Nggak punya. Nggak punya. Dia punya anak nggak? Punya. Oke. Bagaimana mungkin Maryam tidak punya suami, dia punya anak? Tapi Allah tidak punya istri, tidak bisa punya anak.
Ah, Berarti mana yang lebih hebat? nggak ada yang hebat sih, sama aja. Nggak ada yang hebat sama. Bentar, saya balik dulu kamera saya ya. Ya, Ini ngomong sama dia ini kita harus ekstra sabar. Coba Alfat. Alfat, Ya, menurut Al-Quran apa sebab Allah tidak punya anak? tidak punya anak, lam yalid walam yulad. Tidak diperanakan Iya, dan tidak. sebabnya, sebab musabab dia tidak punya anak. Wah, kalau itu mungkin belum nyampe. Kan Al-Quran sudah bilang karena dia tidak punya istri. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak punya istri? Betul? Iya, ya. Artinya sebab dia tidak punya anak karena Karena nggak punya istri. seandainya dia punya istri maka dia punya Anak. anak. Sedangkan Maryam dia tidak punya suami tapi dia bisa punya anak, betul? Betul. Berarti mana yang lebih sakti? Yang lebih sakti. Bang, kalau misalnya kita pakai perumpamaan dari Sedangkan Maryam saja tidak punya suami bisa punya anak. Bang, gak usah jauh-jauh ke Maryam. Kalau Maryam udah jelas ceritanya. Nih, lahirnya satu entitas terkuat di Marvel itu ya, itu tuh tanpa adanya istri ataupun suami. Tapi Iya, bagaimana mungkin Nah, Allah mengatakan yang demikian sementara orang yang lain saja tidak punya suami, tidak punya istri bisa punya anak. Gimana Anda ini? Janganlah Anda membangga-banggakan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ayat-ayat itu gampang sekali dibantah. Coba dengarkan. Pernah dengar lagu Roma Irama? Pernah dengar? nah, Mengapa kau Tuhankan manusia? Pernah dengar? nah, Hai manusia, tereret. Tuhan itu satu, tereret. Pernah dengar? Saya jawab, Bang. Lagu itu sudah saya jawab. Hai umat Islam, tereret. Saya juga satu. Hai umat Islam, tereret. Saya juga tunggal. Jangan-jangan saya Tuhanmu, karena saya juga satu. Tereret. Coba mengenai yang lagunya. Tuhan tidak beranak dan diperanakkan. Tereret. Saya jawab. Hai umat Islam, tereret. Batu tidak beranak, tereret. Hai umat Islam, tereret. Batu tidak diperanakkan. Jangan-jangan batu Tuhanmu, karena batu tidak beranak dan diperanakkan. Tereret. Bang, kenapa? Saya bukan menciptakan lagu itu asal-asalan loh, Bang. Kemungkinan besar Tuhan kalian itu adalah batu. Kenapa? Nih, saya kasih contoh. Nih, Bang. Saya kasih Anda gambar batu yang sangat dimuliakan oleh umat Islam. oke, tahu tuh Ya. apaan tuh. Saya kasih tunjuk nih, Bang. Bagaimana kalian nih ya, bagaimana kalian sangat-sangat mencintai ya, memuliakan sebongkah batu. Saya kasih tunjuk dulu, Bang, ya gambar-gambarnya. Saya balik dulu. Bang, ini gambar apa? Itu gambarnya Hajar Aswad. Hajar Aswad. Benarkah ini dimuliakan oleh umat Islam? Oh, tentu iya. Dimuliakan. Benarkah ketika Anda sampai di Ka'bah, Anda begini tangan Anda? Tangan Anda melambai begini. Betul nggak? Labbaik Allahumma labbaik. Nih, tangannya melambai nih. Sebentar nih ya. Iya, iya. Oke, kelihatan ini tangannya melambai-lambai? Ya. Oke, apa arti labbaik Allah?
Labbaik Allah. Kenapa nanya artinya? Langsung aja ke intinya. Baik, karena orang Islam walaupun merucap bahasa Arab tapi tidak ngerti artinya, seperti a i a u i a u e. Nah, itu persis. Orang Islam seperti itu kalau lagi ngomong. Baik. Kalau Baik, Bang. Saya balik ya. Dengar lu, Bang. Arti labbaik Allah, arti labbaik Allahumma labbaik. Idan takalam tu bil lugatil arabiyah bil fusha antum la takun. Aduh, langsung dia ini. Bang, nggak usah jauh-jauh bahasa Arabnya. Saya balik dulu kamera saya nih, saya balik dulu. Ketika orang Muslim datang ke Arab, tangan mereka begini, melambai tangan mereka begini kan? Labbaik Allahumma labbaik. Artinya, ya Allah, kami memenuhi panggilanmu. Itu artinya. Oke. Ketika umat Islam berkata, kami memenuhi panggilanmu, tangannya sambil begini, mengarah kepada Hajar Aswad. Setuju? Setuju. Oke. Saya tanya, apakah Hajar Aswad itu beranak? Enggak. Hajar Aswad apakah itu... Hajar Aswad diperanakan? Hajar Aswad kenapa ditanya peranakannya? Langsung ke intinya, Hajar Aswad itu kenapa? Berarti Hajar Aswad itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena dia tidak beranak dan diperanakkan. Tereret. Betul? Tahu nggak cerita Hajar Aswad? Hajar Aswad turun dari surga. Betul? Iya. Dia menyerap dosa-dosa manusia. Betul? Nggak tahu sih. Belum lihat. Makanya. Oke, apa yang menyebabkan Hajar Aswad dari putih menjadi hitam? Kenapa Hajar Aswad itu dicium? Karena orang-orang Islam mencintai, mengagungkan, memuliakannya. Betul? Sebenarnya nggak ngagumin sih. Ada terus kenapa dicium-cium? Ada satu cerita tentang Hajar Aswad. Ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab berkata kepada Hajar Aswad, "Hei Hajar Aswad, aku demi Allah tidak akan menciummu jika bukan Nabi Muhammad." Oke. Apa sebabnya dia berkata demikian? Karena itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Iya, kenapa dia kok bisa berkata demikian? Siapa? Umar kan kata Anda dikatakan, "Hai Hajar Aswad, aku tidak akan menciummu kalau aku tidak melihat Rasulullah menciummu." Betul? Karena Hajar Aswad itu hanya sebongkah batu. Iya, hanya sebongkah batu. Kenapa dia punya pikiran begitu? Itu belum diperdalam lagi. Jadi, jika ingin tahu... Sebentar. Kenapa dia bisa berkata demikian? Umar bin Khattab? Dia kan bilang, sesungguhnya engkau hanyalah sebongkah batu saja yang tidak dapat mendatangkan manfaat ataupun bahaya. Jikalau aku tidak melihat Rasulullah menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Kenapa dia kok bisa sampai ngomong begitu? Perasaan tadi nggak ngomong ada manfaatnya dah. Baik, saya tampilkan hadisnya ya. Kita harus pelan-pelan mengajari umat Islam ya teman-teman ya. Nih, Umar bin Khattab. Santai, nggak bakal stres, sudah kuat iman anak. Sabar ya teman-teman ya. Bang, ngopi enak kayaknya bang. Kopi cok. Ya, jadi beli kan? Saya akan tampilkan bagaimana Umar bin Khattab berkata bahwa Hajar Aswad itu tidak ada manfaatnya, tidak mendatangkan manfaat dan bahaya. Saya balik dulu hadisnya. Nih, Bang, tuh duduk tenang, Bang, duduk tenang. Oke? Agak itu. Duduk tenang ya. Gue ngerokok kali. Bang, lihat ininya dong. Oke. Jadi, di dalam Oke, nih saya bacakan ya. Tadi dulu. Kalau misalnya mau lihat riwayat hadis itu, dalam pelajaran mustalah hadis, makasih ada Bang yang James, makasih Bang. Lihat nih ya.
Suatu hari Umar pernah mempertanyakan mengenai Hajar Aswad. Setelah ia berdialog padanya, dicatatkan oleh Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ulumuddin. Apa dia berkata? Sesungguhnya Rasulullah mendatangi Hajar Aswad dan menciumnya. Umar bin Khattab kemudian berkata kepada Hajar Aswad. Dia ngobrol sama batu nih. Sungguh, aku tahu. Bang, liatin bang. Liatin bang. Sungguh aku tahu bahwa kau hanyalah batu. Tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat. Sungguh andai aku tidak melihat Nabi menciummu, niscaya aku pun tidak akan menciummu. Sekarang sudah percaya ada dalilnya? Ada. Oke. Jadi menurut Umar bin Khattab, batu ini tidak ada manfaatnya, betul? Tetapi karena dia melihat Muhammad menciumnya, dia pun ikut menciumnya, betul? Betul. Oke. Sekarang saya balik dulu kamera saya. Coba bang, perhatikan ini baik-baik. Malam ini Anda kalau berakal akan meninggalkan agama Islam. Perhatikan. Siap. Jika batu itu memang tidak mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan bahaya, berarti perkataan Umar betul, setuju? Setuju. Nah, jika batu itu mendatangkan manfaat, berarti perkataan Umar salah, betul? Betul. Baik, sekarang kita anggap dulu perkataan Umar benar. Batu itu bisa mendatangkan manfaat atau tidak? Hah? Manfaatnya? Ya, ada manfaatnya nggak batu itu? Bisa mendatangkan mudorot atau manfaat atau bahaya? Tidak, menurut Umar. Menurut Umar, ya nggak ada sih. Tidak ada. Berarti mencium-cium sesuatu yang nggak ada manfaat, nggak ada gunanya, berarti itu perbuatan mubazir. Setuju? Setuju. Nah, menurut Al-Quran, perbuatan mubazir itu orang yang suka melakukan hal-hal yang mubazir, berarti menurut Al-Quran sahabat setan nggak? Ya. Berarti Muhammad sahabat setan nggak? Mungkin temenan. Temenan sama setan. Tapi kan tidak terhasut. Loh, bang, menurut ayat Al-Quran, orang-orang yang suka melakukan perbuatan mubazir itu sahabat setan. Perhatikan. Saya akan tunjukkan ya. Menurut Quran, surat Al-Isra ayat yang ke-27. Al-Isra 27 ya. Al-Isra ayat 27. Saya bacakan. Saya bacakan. Ini cium-cium Hajar Aswad ini adalah perbuatan mubazir, teman-teman. Dan itu adalah sahabat setan, kata Al-Quran. Jadi Allah bilang Muhammad sahabat setan. Perhatikan. Sesungguhnya pemboros. Apa pemboros bahasa Arabnya? Innal mubazirina. Orang-orang yang melakukan perbuatan mubazir. Ya, sia-sia, boros. Itu adalah saudara-saudara setan. Dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Nih, perhatikan tafsir-tafsirnya. Tafsir-tafsirnya apa dikatakan? Aduh. Mana tadi ini? Ya. Nih, saya balik lagi. Nah, oke, saya lanjutkan yang tadi. Menurut Umar bin Khattab, orang yang mencium Hajar Aswad itu dikatakan sama Umar, nih, sesungguhnya, nih ya, Umar bin Khattab berkata kepada Hajar Aswad, sungguh, aku tahu bahwa kau hanyalah batu, tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat. Lalu kenapa masih dicium-ciumin? Tapi sebenarnya perkataan Umar bin Khattab ini merupakan pertentangan dengan apa yang diucapkan Muhammad. Ternyata menurut Muhammad,
Hajar Aswad tidak seperti itu. Perhatikan. Apa manfaat mencium Hajar Aswad? Nih, batu ini manfaatnya apa kalau dicium? Ini menggugurkan dosa-dosa. Gimana sih? Perhatikan. Mubazir nggak? Hah? Mubazir nggak? Iya, makanya perkataan siapa yang benar, Umar atau Muhammad? Kalau Umar bilang batu itu tidak mendatangkan manfaat, Muhammad bilang batu itu mendatangkan manfaat. Itu Umar ngomongnya setelah masuk Islam atau sebelum masuk Islam? Ya sesudah masuk Islam lah. Bagaimana mungkin Muhammad sudah meninggal, Muhammad belum Islam, Umar belum Islam. Emang kan sebelum Nabi Muhammad, Umar juga udah masuk Islam. Iya, dia berbicara, aduh, benar-benar dah. Perhatikan, nih. Sesungguhnya Rasulullah mendatangi Hajar Aswad dan menciumnya. Umar bin Khattab kemudian berkata kepada Hajar Aswad, sungguh aku tahu bahwa kau hanya batu, tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat. Berarti waktu Umar ngomong gini dia udah muslim belum? Ada jelasnya nggak? Bagaimana mungkin dia belum muslim? Gimana sih? Dia kan ingin mencontoh Muhammad, kok dia belum muslim bagaimana? Tentang ajaran Islam paling pertama sebelum masuk Islam paling keras menolak Islam. Iya, lalu bagaimana dia mengatakan nih? Kalau andai aku tidak melihat Nabi menciummu, niscaya aku pun tidak akan menciummu. Bagaimana ucapan ini diucapkan Umar, tapi Umar belum jadi muslim? Ucapan ini pasti diucapkan setelah dia jadi muslim, setuju? Setuju. Tetapi pernyataan Umar itu bertentangan dengan pernyataan Muhammad. Ternyata menurut Muhammad, mencium Hajar Aswad menggugurkan dosa-dosa. Nih, perhatikan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, ketika batu hitam turun dari surga, itu lebih putih dari susu. Tetapi dosa-dosa anak-anak Adam membuatnya menjadi hitam. Mengapa dosa menyebabkan sebuah batu berubah menjadi hitam? Karena dosa itu diserap oleh Hajar Aswad. Bahkan Hajar Aswad nanti akan bersaksi di yaumil akhir, akan memiliki mulut dan akan memiliki hidung, dan berkata bahwa Hajar Aswad itu akan berbicara, bersaksi tentang orang-orang yang menyentuhnya. Nih, perhatikan lagi sabda Rasulullah. Diriwayatkan bahwa Umar pernah berkata, ini Umar lagi yang ngomong ini. Perhatikan, ini Umar yang ngomong, sama-sama Umar. Apa kata Umar? Saya mendengar Rasulullah bersabda, menyentuh mereka berdua, maksudnya batu hitam, Hajar Aswad, dan Rukun Al-Yamani adalah penebusan dosa. Umar yang sama ngomong, katanya mencium Hajar Aswad nggak ada gunanya. Umar yang sama bilang mencium Hajar Aswad menebus dosa-dosa. Makanya makin dipelajarin agama Islam, makin orang tersebut akan meninggalkan akal warasnya. Setuju? Enggak. Nah, tidak setuju. Sungguh nekat yang nyata. Dan siapakah mereka yang nekat yang nyata? Yaitu yang mereka ketika diberikan bukti kepadanya, tetapi mereka terus mengingkarinya. Dan tiadalah mereka itu, melainkan adalah orang-orang yang nekat. Bang, kembali ke tema awal tadi. Apakah Allah menghapus dosa-dosa manusia? Menghapus. Oke. Apakah Hajar Aswad menghapus dosa-dosa manusia? Menghapus perantara. Apakah Allah beranak? Enggak. Apakah Hajar Aswad beranak? Apakah Hajar Aswad beranak? Bang, kok ngebanding-bandingin sama... Saya akan membanding. Katanya laisa kamislihi. Betul nggak? Tidak ada yang serupa dengan dia. Betul? Serupa sama siapa? Sama Allah. Iya. Oke, saya tanya, Allah beranak? Enggak. Batu Hajar Aswad beranak? Enggak, kenapa sama Hajar Aswad?
Berarti Allah dan Hajar Aswad memiliki sifat-sifat yang sama. Kenapa batu punya sifat? Loh, batu Hajar Aswad beranak nggak? Kocak. Aduh, gimana Anda ini? Kenapa nanyanya Hajar Aswad itu beranak? Sungguh Anda nekat yangnya. Enggak, Bang. Saya hanya menanggapi lagu kalian. Allah tidak beranak, batu pun tidak beranak. Allah tidak diperanakkan, Hajar Aswad tidak diperanakkan. Allah menghapus dosa, Hajar Aswad juga menghapus dosa. Makanya saya simpulkan, tiada lain dan tiada bukan Tuhan kalian itu adalah Hajar Aswad. Tadi katanya Tuhannya Nabi Muhammad, sekarang ganti lagi Hajar Aswad. Ya, Hajar Aswad itu adalah Tuhan yang nampak sampai sekarang. Muhammad sudah meninggal, sudah nggak kelihatan lagi. Jadi intinya bertaubatlah kamu dari mengikuti Muhammad. Karena dia akan membuat kamu, satu, berteriak Allahu Akbar terus mukul orang. Dia akan membuat kamu berbuat anarkis dan kekerasan. Dia akan membuat kamu pergi ke Arab mencium-ciumi sebongkah batu. Dia akan membuat kamu meminumi air kencing hewan, air kencing onta. Makanya saya bilang, singkirkanlah Muhammad dari dalam hatimu, wahai Alfat. Oke, makanya intinya, 2025 ganti Tuhan, setuju? Mungkin? Nah iya, mungkin. Dia sudah siapkan mungkin. Ya, anak muda harus begitu dong, keren ya. Baik, waktu Anda masih panjang, umur masih 20 tahun. Ya, belajar lagi yang banyak. Nanti Anda akan simpulkan nanti. Saya pegang omongan saya. Semakin kamu belajar agama Islam, semakin dekat pintu gerbangnya untuk meninggalkan agama tersebut. Mungkin 5 atau 10 tahun lagi Anda akan membuat laporan kepada saya. Betul, kata Idis TV itu. Selama ini saya kira Islam itu benar. Makin saya pelajarin, makin saya mau meninggalkannya. Setuju ya? Enggak. Ya, gimana? Ya, kalau sekarang Anda masih mengatakan tidak karena Anda belum belajar. Besok-besok nanti kalau sudah belajar, ya. Oke, gitu aja ya. Alfat ya. Siap. Oke, saya turunkan ya. Sehat-sehat, Dis. Oke, baik. Kamu juga sehat-sehat. Ya. Itulah teman-teman ya.